Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tugas mata kuliah Parallel Computing tentang simulasi N-body. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Purnama Putri Hidayah dengan NIM akhir 3003. Jadi, kode yang kami bikin terkait mensimulasikan interaksi gravitasi antar partikel. Jadi di dalam kode kami menggunakan library untuk input-output standarnya, untuk komputasi vektor, untuk operasi matematika, dan di sini library OpenMP. Di sini kami juga menggunakan define uh, mendefinisikan komponen simboliknya. Di sini ada Y, yaitu yang digunakan untuk simulasi gaya gravitasinya. Dan di sini ada num particles, yang dimana num particles ini digunakan untuk menentukan jumlah partikelnya dalam simulasi. Dan di sini ada terms type, yang dimana terms type ini digunakan untuk langkah waktu dalam simulasi. Dan kemudian di sini ada steps, uh, uh, mohon maaf, dan di sini ada steps, yang dimana steps ini digunakan untuk menentukan jumlah iterasi dalam simulasinya. Dan di sini terdapat struktur vektor 2, yang dimana di sini terdapat koordinat X dan Y, yang dimana jika koordinatnya tidak diberikan sebuah nilai, maka nantinya akan bernilai 0. Dan di sini juga ada kemungkinan untuk koordinat X dan Y itu diberikan nilai tertentu. Dan dalam vektor 2 ini terdapat operasi matematika yang dimana digunakan untuk merubah pergerakan mohon maaf, digunakan untuk merubah pergerakan partikel dalam simulasi. Yang dimana di sini ada operasi penjumlahan, pengurangan, ada operasi perkalian dengan skalar, dan di sini juga ada menghitung panjang vektor. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Adrianto dengan NIM 2024 Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur partikel. Di sini saya akan menjelaskan dari baris 21 hingga baris 41. Nah, dari baris 21 di sini kita memiliki sebuah struktur dari partikel yang mengisi beberapa komponen dari partikel tersebut. Nah, di sini terdapat vekpos, vel, ACC, dan double mesh. Masing-masing dari komponen ini mendeklarasikan suatu nilai, mulai dari kecepatan partikel, jarak antar partikel, kemudian bobot dan percepatan dari partikel. Kenapa kita perlu mendeklarasikannya? Karena masing-masing partikel sudah dapat kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Nah, di sini di bawahnya pada baris 26 kita memiliki suatu wadah, yaitu std vektor, particles, dan non-particles. Nah, masing-masing ini nanti bisa kita menyimpan jumlah partikel dalam jumlah sesuai dengan non-particles. Jadi non-particles ini merupakan jumlah partikel yang kita gunakan. Nah, di baris 28 merupakan sebuah fungsi calculate acceleration, yaitu yang mana suatu fungsi yang bersifat void. Nah, di dalamnya itu terdapat sebuah kode merupakan suatu pragma paralel. Maksudnya adalah kita nanti akan menjalankan sebuah fungsi dari partikel tersebut secara paralel. Di dalamnya terdapat beberapa perulangan, yaitu for dan 2 kali for. Nah, kenapa yang atas menggunakan for i dan bawahnya for j? Karena kita harus membedakan antara nilai i dan nilai j. Apakah nilai itu berbeda? Kenapa harus dibedakan? Karena program akan memastikan bahwa nilai yang kita hitung itu tidak diulang kembali atau tidak dihitung kembali. Jika itu sudah memenuhi, maka kita akan mencari nilai dari hukum gravitasi Newton, yaitu menggunakan G particle mass bagi dis. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena pada faktanya kita
rumus gravitasi menggunakan rumus G dikali M dibagi R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 itu diganti dengan dis dikali D sebanyak 3 kali. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Alti Ahmad Dhani dengan NIM akhir 3074. Sini selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan kode. Nah, di sini ada void update position. Nah, di sini di dalamnya ada pragma. Nah, untuk kode ini kita menggunakan paralelisme menggunakan SIMD. Kemudian di dalamnya ada perulangan dan juga di dalamnya itu ada partikel-partikel sebagai rumusnya. Jadi untuk yang pertama ini kecepatan saat ini tuh dihasilkan dari kecepatan yang awal ditambah dengan percepatan, kemudian dikalikan dengan time step. Lalu untuk posisi saat ini itu dihasilkan dari posisi yang lama ditambah dengan kecepatan dan juga dikalikan dengan time step. Jadi ini merupakan eh, rumus tetap untuk menjalankan iterasi dari kode ini. Kemudian ada integer main. Nah, di dalamnya di sini ada beberapa partikel. Di sini ada 4 partikel yang dimana di sini udah ditetapkan untuk kecepatan awal, percepatan awal, posisi awal dan juga masanya. Sini untuk yang di posisi awal pertama ini itu merupakan posisi awalnya. Kemudian di sini itu kecepatan awal, ini untuk percepatan dan juga di sini massa. Jadi tujuannya itu untuk eh, menentukan posisi tetap dari tiap partikel-partikel. Kemudian di sini ada perulangan, di dalamnya ada uh, calculate acceleration dan juga ada position yang ada di atas ini. Jadi tujuannya itu untuk eh, memindahkan partikel sesuai dengan percepatan yang sudah dihitung, yang sudah dihitung. Dan sini ada perulangan lagi. Ini mau untuk apa, mencetak outputnya. Untuk outputnya itu seperti ini. Untuk outputnya itu ada di terminal dan juga di sini ada beberapa iterasi-iterasi dari titik koordinat dan jadi eh, untuk outputnya itu merupakan simulasi yang selama simulasi itu berlangsung posisi partikel itu akan berubah dipengaruhi oleh perubahan kecepatan dan percepatan akibat gaya gravitasi yang sudah dikalkulasikan di kode di atas. Dan juga di kode ini kita tidak mengimplementasikan arsitektur MISD karena eh, pada kode ini itu di setiap partikelnya itu memiliki data unik yang berasal dari seperti kecepatan, percepatan, dan juga gaya gravitasinya. Dan juga kenapa tidak memakai MISD, mengimplementasikan MISD, itu karena tidak terdapat satu data eh, yang diproses oleh berbagai instruksi yang berbeda. Mungkin itu dulu. Eh, Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.